Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Justinus Yuli Wibowo dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12. Di sini kita akan membahas tentang bab 2, menikmati cerita sejarah, yaitu bagian yang C, menjelaskan makna kias yang terdapat dalam teks cerita sejarah. Di sini saya belajar, kalian belajar, kita belajar bareng. Mari kita lanjutkan. Sebelum kita mulai, kita ingat dulu bahwa tugas yang lalu yaitu kita diminta untuk menemukan unsur kebahasaan dalam kutipan novel Kemelut di Majapahit di buku paket Bahasa Indonesia. Yang pertama akan kita bahas tentang kalimat bermakna lampau. Di sini saya menemukan 3, banyak sebenarnya kalimat yang bermakna lampau, tapi hanya 3 saja. Yang pertama, dan hubungan antara junjungan ini dengan para pembantunya sejak perjuangan pertama sampai Raden Wijaya menjadi raja amatlah erat dan baik. Di sini penandanya ada di pada, lampaunya ada pada sejak perjuangan pertama. Kemudian yang kedua adalah akan tetapi guncangan pertama yang mempengaruhi hubungan ini adalah ketika Sang Prabu telah menikah dengan 4 putri mendiang Raja Kertanegara, telah menikah lagi dengan seorang putri dari Melayu. Di sini yang menjadi penanda adalah kata telah ini dan telah. Lalu yang ketiga, akan tetapi datanglah pasukan yang beberapa tahun lalu diutus oleh mendiang Sang Prabu Kertanegara ke negeri Melayu. Pasukan ini dinamakan pasukan Pamalayu yang dipimpin oleh titik-titik. Nah, di sini yang menjadi penanda bahwa kalimat ini bermakna lampau adalah beberapa tahun yang lalu. Itu ya. Kemudian kita ke bagian kedua, yaitu penggunaan konjungsi yang menyatakan urutan waktu. Maka di sini saya menemukan juga ada 3 bagian urutan waktu. Di sini, setelah Raden Wijaya berhasil menjadi Raja Majapahit pertama bergelar Kertarajasa Jayawardhana. Nah, di sini kata setelah ya. Lalu di bagian yang kedua, kemudian terdengar bunyi kerotok dan ujung meja diremas menjadi hancur. Di sini penandanya adalah kata kemudian. Yang ketiga, tak lama kemudian hanya suara derap kaki Megolamat yang berlari congkalang yang memecah kesunyian gedung kadipaten itu. Penandanya adalah tak lama kemudian. Kemudian selanjutnya, penggunaan kata kerja material. Saya menemukan ada 2. Kalau Sang Prabu sendiri kurang menyadari akan persaingan ini, pengaruh persaingan itu terasa benar oleh para senopati dan mulailah terjadi perpecahan diam-diam di antara mereka sebagai pihak yang bercondong kepada Dyah Gayatri keturunan mendiang Sang Prabu Kertanegara dan kepada Dara Petak keturunan Melayu. Nah, di sini kata bercondong. Ya, bercondong. Bercondong itu memang dia kias. Maksudnya adalah tidak benar-benar orangnya mencondongkan diri ke salah satu pihak, akan tetapi sikapnya lebih pro kepada siapa, itu bercondong. Kemudian bagian yang kedua, akan tetapi Adipati Ronggolawe bangkit berdiri, membiarkan kedua tangannya dicuci oleh kedua orang istrinya yang berusaha menghiburnya. Nah, di sini penandanya kata kerja material adalah bangkit berdiri. Selanjutnya, penggunaan kalimat tidak langsung. Saya menemukan 1 di sini. Tirtawati juga memperingatkan karena melempar nasi ke atas lantai seperti itu merupakan penghinaan terhadap Dewi Sri dan dapat menjadi kualat. Nah, penulis menceritakan itu secara tidak langsung. Di sana tidak menggunakan dialog dari tokoh Tirtawati, suamiku jangan kau lempar nanti kualat, tidak. Tapi dia mengatakan kalimat tidak langsung dengan menceritakan Tirtawati memperingatkan supaya tidak kualat.
Selanjutnya, penggunaan kata kerja mental. Saya menemukan dua, yaitu mendengar akan pengangkatan Patih ini, merahlah muka Adipati Ronggolawe. Ketika mendengar berita ini, dia sedang makan, seperti biasa dilayani oleh kedua orang istrinya yang setia, yaitu Dewi Mertorogo dan Tirtowati. Mendengar berita itu dari seorang penyelidik yang datang menghadap pada waktu sang Adipati sedang makan, Ronggolawe marah bukan main. Di sini kata kerja mentalnya kita bisa melihat bahwa Ronggolawe marah, mukanya merah. Ya, identik marah dengan merah ya. Lalu bagian yang kedua adalah semua muka para penghadap raja menjadi pucat mendengar ucapan ini, dan semua jantung di dalam dada berdebar tegang. Menggambarkan ketegangan di sini. Muka pucat, heran, ternganga, terkejut, seperti itu ya. Selanjutnya, penggunaan dialog. Nah, ditandai dengan tanda ketik ya, di awal dan di akhir kalimat. Kemudian selanjutnya, penggunaan kata sifat. Saya menemukan ini. Hebat bukan main ucapan Ronggolawe ini. Seorang adipati tanpa dipanggil berani datang menghadap sang Prabu dan melontarkan teguran-teguran seperti itu. Muka Patih Nambi sebentar pucat, sebentar merah. Kedua tangannya dikepal dan dibuka dengan jari-jari gemetar dan seterusnya. Di sini penggunaan kata sifat adalah berani ya, ini ada berani ya. Di sini kita lebih melihat sifat keberanian seorang Ronggolawe yang menegur raja. Oke, selanjutnya ya, selesai. Itu tadi tugas yang kita kerjakan sesuai dengan tugas mandiri di video sebelumnya. Sekarang kita melanjutkan pembelajaran yang kali ini adalah menjelaskan makna kias yang terdapat dalam teks cerita sejarah. Tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa mampu untuk menjelaskan makna kias yang terdapat dalam teks cerita sejarah. Jadi makna kias itu makna yang bukan sebenarnya, makna yang tidak sesuai dengan tulisannya, tapi makna yang menjadi simbol di dalam kata-kata. Kita lanjutkan. Nah, di sini tertulis makna kias adalah makna yang mengandung pengandaian atau pengibaratan dan memiliki arti yang tidak sebenarnya. Terus, apa fungsi makna kias? Makna kias itu berfungsi untuk membangkitkan imajinasi pembaca saat membacanya serta memperindah cerita. Itu tujuannya. Baiklah, di sini saya berikan 3 contoh makna kias. Nomor 1, di antara para ibu ratu yang terpukul hatinya hanya ibu ratu Rajapatni Biksuni Gayatri yang bisa berpikir sangat tenang. Nah, di sini ada kata terpukul, ada frasa terpukul hatinya. Itu artinya bukan hati yang di dalam rongga dada ini terpukul, akan tetapi maksudnya sangat sedih. Kemudian yang kedua, mampukah Cakradara menjadi tulang punggung mendampingi istrinya menyelenggarakan pemerintahan? Bukan berarti Cakradara berubah menjadi tulang, akan tetapi tulang punggung maksudnya adalah sebagai sandaran atau sebagai sumber kekuatan. Dan contoh yang ketiga, di sebelahnya Gajah Mada membeku. Bukan berarti Gajah Mada berubah menjadi es, akan tetapi Gajah Mada itu diam, baik badannya diam, juga dia tidak berkata apa-apa. Itu yang dimaksudkan. Inilah 3 contoh dari makna kias. Lalu ada peribahasa. Apa itu peribahasa? Peribahasa adalah kelompok kata atau kalimat yang tetap susunannya berfungsi untuk mengiaskan maksud tertentu. Digunakan oleh penulis untuk memperkuat latar waktu dan tempat kejadian. Jadi, contoh yang pertama, hidup rakyat Majapahit boleh dikatakan gemah ripah loh jinawi kerta tatara harja. Hukum ditegakkan,
keamanan negara dijaga, menjadikan siapapun merasa tenang dan tentram hidup di bawah panji gula kelapa. Nah, di sini yang ditulis dengan huruf miring itu adalah Gemaripah Loh Jinawi Kerta Tata Raja. Artinya itu adalah peribahasa, artinya hidup makmur, aman dan tentram, itu artinya. Nah, kata panji sendiri artinya adalah bendera. Kemudian contoh yang kedua, Singa Parepen yang juga disebut Bango Lumayang terpaksa harus menebus dengan nyawa untuk ameng-ameng nyawa yang dilakukannya. Di sini ditulis dengan huruf miring ameng-ameng nyawa. Itu artinya adalah bermain-main dengan nyawa. Ya, melakukan hal yang berbahaya yang taruhannya nyawa. Nah, itu adalah contoh peribahasa. Oke, sampai di sini kita lanjutkan dengan latihan mandiri selanjutnya. Di sini ada 5 kalimat. Kalian diminta untuk jelaskan makna ungkapan yang terdapat pada kutipan novel sejarah berikut. Jadi ini diambil dari kutipan novel sejarah yang berada di buku Bahasa Indonesia. Dan 5 poin kalimat ini itu ada di halaman 64 ya. Nah, yang pertama, ia tahu benar Tholib Sungkar Az-Zubaid adalah kucing hitam di waktu malam dan burung merak di siang hari. Itu peribahasa. Kucing hitam di waktu malam dan burung merak di siang hari. Tolong kalian jelaskan maknanya. Yang kedua, dalam hati kecilnya bayangan sang adipati yang jelas memberanikan istrinya. Antara sebentar mengawang dan mengancam hendak merobek-robek hatinya. Merobek-robek hatinya itu ungkapan, silahkan tolong diberi maknanya. Dan yang ketiga, bau kemenyan menyebar menyapa hidung siapapun tanpa kecuali. Menyapa hidung siapapun tanpa kecuali itu apa artinya? Dan yang keempat, Cakradara sama sekali tidak menyadari seseorang mengikuti gerak kakinya dengan pandangan tidak berkedip dan isi dada yang mengombak. Apa maksud dengan isi dada yang mengombak? 5. Majapahit memang bisa berada dalam genggamannya. Dan kekuasaan manakah yang lebih tinggi dibanding kekuasaan seorang raja? Nah, itu Majapahit memang bisa berada dalam genggamannya. Itu artinya apa? Nah, tugas kalian adalah silahkan beri makna sebenarnya dari ungkapan-ungkapan ini. Baiklah, itu saja pembelajaran kita. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yang nonton di YouTube jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya dan juga like tentu saja supaya kita tambah semangat membuat video pembelajaran selanjutnya. Sampai ketemu di bagian D, mengidentifikasi nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Saya Justinus Wibowo. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.